Ya, silakan dibuka matanya. Yang muntah silakan dilihat muntahnya. Muntahannya dilihat, ingat ya, ingat kalau muntahannya makanan yang kalian makan tadi berarti kalian punya penyakit riwayat asam lambung yang tinggi. Kalau muntahannya makanan yang kalian makan tadi itu berarti mempunyai riwayat penyakit asam lambung yang tinggi. Ketika sudah muntahannya yang kalian makan tadi, berarti yang perlu dijaga adalah jaga pola makan. Waktunya makan harus sesuai. Misalnya tiap hari makan harus jam 6, berarti setiap jam 6 kurang lebihnya harus makan. Jangan sampai telat makan. Kemudian hindari makanan yang pedas dan kecut kalau sudah muntahannya itu. Kemudian ada yang lain, muntahannya misalnya ada sedikit darah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hitam, ada yang kuning. Silakan lihat muntahannya. Kalau ada duduknya ngaji, yang ada darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min najwan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Video airnya 3 kali. Diurut saudaranya, buang ke kiri. Itu ke fokus, jangan mata, mohon kepada Allah, berdasarkan tak usah bala-bala ya, tenangnya fokus, fokus, yang mau tah nggak usah ditahan, silakan diletakkan. Tetap fokus, perintahkan dalam hati, ucapkan dalam hati, wahai penyakit, apa yang menjadi keluhannya sampean kalau merasa malas untuk sholat jemaah, untuk sekolah, untuk belajar, silakan keluarkan apa yang ada di dalam hati. Perintahkan dalam hati, wahai penyakit, segera keluar dari tubuh saya. Biarkan air bekerja menghancurkan segala macam penyakit medis maupun non medis yang ada di dalam tubuh. Jika ada reaksi apapun bentuk reaksinya tidak usah ditahan. Yang pengen muntah dimuntahkan, yang pengen nangis silakan nangis. Yang pengen sendawa, apapun yang terjadi dijelaskan saja, tidak usah dilawan. Tetap khusyuk, fokus sama diri sendiri. Penyakit malas, semua penyakit non medis, gangguan sihir, gangguan jin, semua yang ada di tubuh saudara saya ini saya perintahkan segeralah keluar dengan cara yang mudah dan gampang. Wahai penyakit, segeralah keluar. Saya hitung sampai hitungan ketiga. Jika kalian tetap tidak keluar, akan saya bacakan ayat-ayat Al-Quran yang akan membakar dan menyiksa kalian. Wahai penyakit, segeralah keluar. Saya hitung sampai hitungan ketiga. 1. Kalian tidak akan mampu melawan kekuatan mukjizat Al-Quran. Semakin kalian bertahan di tubuh saudara-saudara saya ini, kalian akan semakin tersiksa. Cepat keluar, jangan ganggu saudara-saudara saya itu melaksanakan ibadah kepada Allah untuk menuntut ilmu di jalan yang benar. Cepat keluar. 2. Penyakit yang ada di kaki, yang sering kesemutan, cepat naik ke atas. Yang ada di lutut, cepat naik ke atas. Yang ada di tulang ekor, yang ada di perut,
Coba naik ke atas, yang ada di dada, yang merasa sesak dadanya, yang ada di punggung, yang ada di tangan. Cepat naik ke atas, yang ada di kepala. Segeralah keluar, cepat keluar, buka mulutnya. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhudh minha fa innaka rajim. Qala fakhudh minha fa innaka rajim. Qala fakhudh minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dari hidung. Yang masih mau muntah dimuntahkan. Tarik nafas dari hidung. Tahan, lepaskan lewat mulut sambil lafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Tarik lagi dari hidung, tahan, lepaskan lewat mulut sambil lafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, tarik lebih dalam, tahan, lepaskan sambil lafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dibuka matanya. Yang muntah silakan dilihat muntahnya. Muntahnya dilihat. Ingat ya, ingat kalau muntahannya makanan yang kalian makan tadi berarti kalian punya penyakit riwayat asam lambung yang tinggi. Kalau muntahannya makanan yang kalian makan tadi itu berarti mempunyai riwayat penyakit asam lambung yang tinggi. Ketika sudah muntahannya yang kalian makan tadi, berarti yang perlu dijaga adalah jaga pola makan. Waktunya makan harus sesuai. Misalnya tiap hari makan harus jam 6, berarti setiap jam 6 kurang lebihnya harus makan. Jangan sampai telat makan. Kemudian hindari makanan yang pedas dan kecut kalau sudah muntahannya itu. Kemudian ada yang lain, muntahannya misalnya ada sedikit darah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hitam, ada yang kuning. Silakan lihat muntahannya. Kalau ada begitunya ngadu, yang ada darahnya, ada warna biru atau kuning atau hitam, ngadu darah. Ini ada yang muntah darah. Coba. Terus kemudian sebelum dilanjutkan, ada yang merasa tidak nyaman sekarang. Artinya tadi sampean di kamar merasa aman-aman saja. Setelah ngaji bersama-sama dengan diniati berobat dengan Al-Quran, ada setelah selesai, ada yang merasa berat di kepala, di pundak atau perutnya merasa tidak nyaman. Ada yang begitu, ada yang begitu. Coba yang merasa begitu ngacu. Yang tadi aman di kamar, setelah ngaji kemudian merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di tubuhnya. Coba ngacu, ngacu. Ayo ngacu. Ada ya? Ya, nah terus yang lain 1, 2, 3. Berarti yang lain ini sudah banyak. Ya. Aduh, kenapa tuh? Hah? Perutnya? Oke. Muntah? Enggak, muntah. Ini mau muntah mas? Enggak. Ada yang masih mau muntah? Ada. Ada yang masih mau muntah? Enggak ada. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya persilahkan yang merasa aman-aman saja untuk meninggalkan musola. Silakan di luar. Yang merasa aman, tidak punya keluhan, tidak ada pusing, tidak ada sakit di perut, silakan di luar. Silakan di luar. Muntahannya di bawah, taruh di sampahnya. Jangan sampai keluar kamar atau saya yang membantu membersihkannya. Ini salah satu mukjizat yang ditunjukkan, mukjizat yang bisa dibuka, yang bisa dibuka. Ada salah satu mukjizat kedahsyatan Al-Quran yang bisa kita buktikan dengan ini. Padahal kalau kita ingat ya, ini bacaan yang kita baca tadi itu malah lebih sedikit dari bacaan tahlil, betul nggak? Ya. Kenapa saat kita membaca tahlil tidak ada yang muntah, tidak ada yang pusing? Karena niatnya adalah untuk tahlilan, bukan niatan untuk berobat. Kenapa bisa demikian? Al-Quran itu bisa disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin sembuh, mari kita niati berobat dengan yang tadi itu. Untuk selanjutnya, kalian misalnya, karena ini juga harapan dari pengasuh,
Ketika kalian merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, perutnya pusing dan lain semacamnya, merasa tidak kerasan, makan tidak enak, silahkan ambil air, lakukan seperti yang tadi, bacakan Al-Fatihah. Ya, sebelumnya istighfar dulu, syahadat dulu, kemudian perhitungan, terserah mau pakai bismillahirrahmanirrahim dulu masih sayun, atau mau pakai dilanjutkan dengan Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setelah selesai, tiup airnya, hirup, kemudian diminum setiap hari ketika kalian mempunyai keluhan, apapun keluhannya. Pusing, sakit kepala, yang biasa, ada yang biasa minum obat? Ada yang sering konsumsi obat? Pil-pil, botrek, kadon, ada? Apa? Obat sakit kepala apa ya? Paracetamol, ya. Jadi sekarang sebelum minum paracetamol itu, silahkan bacakan ayat-ayat Al-Quran, minum airnya. Ketika tidak sembuh, baru kita minum paracetamol. Diusahakan Al-Quran dijadikan obat yang pertama dan utama. Jangan dijadikan alternatif, karena ini kita punya utang. Juga menjelaskan sakit, tak boleh boros, burung taraga, kiai minta dua. Sudah cukup selesai baca ayat-ayat Al-Quran lagi. Ya, jadi pertama kita pakai ayat Al-Quran, ya, setelah masih belum ada reaksi, baru kita pakai pilih. Begitu ya? Oke.